satu cerminan bahwa pendidikan kita ini memang sudah salah, bukan di sistemnya, tapi orang-orang yang menjalankan sistem itu, gitu. Atau mungkin salah sistemnya juga, kita nggak tahu. Ini perlu kajian yang bebas, tapi itu tidak diberi kesempatan oleh kampus manapun di Sumatera Utara. Di sini pernah ada diskusi kampus apa namanya, plat merah atau aku lupa juga, gitu. Jadi tidak hanya di USU terjadi pembungkaman ini. Di UMSU sudah ada 24 mahasiswa yang dipecat karena bertentangan dengan kampus, gitu, bentrok dengan satpamnya. Kemudian mereka dipecat, sudah dipetunkan walaupun kalah, tapi ini sebuah apa namanya, pembelajaran bahwa mahasiswa masih melawan, tapi masih di tataran melawan, belum menang. Kemudian di Unimed sudah ada surat edaran tidak boleh berdemonstrasi, gitu. Ini kan kacau, gitu loh. Jadi di mana lagi kita masyarakat sipil itu belajar tentang berdemokrasi? Kalau nggak di kampus, secara orang intelektual saja kita sudah diperlakukan seperti itu. Mau apa yang diharapkan negara ini ketika tempat belajar kita sudah seperti itu, gitu, sudah seperti itu parahnya, gitu. Jangankan kita mahasiswa, aku lebih prihatin dengan dosen-dosennya yang katanya dia mengajar tapi dia bungkam, dia kayak zombie, gitu loh. Jadi di kampus-kampus itu aku bisa bilang itu dosen-dosennya zombie-zombie semua, nggak ada yang bersuara masalah kasus ini, gitu loh. Tidak ada. Ya maksudku oke, itu dia dalam kapasitas Komnas HAM, gitu kan. Tapi itu gitu banyaknya dosen di sana yang mempunyai latar belakang ilmu yang luar biasa, doktor, profesor, tidak ada yang bersuara, tidak ada yang sensitif dengan kasus suara USU ini, bahwa ini adalah suatu tindakan yang sangat mengganggu proses belajar. Jadi jangan dianggap, aku pribadi, ini bukan kasus suara USU dan pengurus yang dipecat. Ini adalah suatu tindakan yang dibilang oleh pembungkaman, dan ini benar-benar struktural, gitu. Ini adalah contoh satu lagi bagaimana pimpinan USU itu mengelola konflik, bagaimana mencari solusi, tidak ada dialog, gitu loh. Dan ini adalah cacat yang luar biasa bagi proses demokrasi yang ada di USU. Bayangin kampus yang katanya tercinta USU itu terbaik, enggak juga ya, akreditasinya juga sedang bermasalah, tapi kampus yang katanya dibangga-banggain, gitu. Aku sama sekali nggak bangga kalau misalnya situasinya masih seperti ini. Seperti 15 tahun yang lalu kawan-kawan itu harus berhadapan dengan satpam USU ketika ingin bertemu rektornya. Ini luar biasa, gitu loh. Jadi kita tidak ada ruang untuk belajar berdemokrasi itu. Nah, ini inisiatif yang seperti itu bukan karena aku alumni USU juga, tapi ini akan menjadi utang kita bagi generasi di bawah. Ya, aku udah agak tua lah ya. Generasi di bawah kita, bahwa kita yang sadar pun diam, gitu loh. Yang tahu ada sesuatu yang salah, kita diam. Nah, ini akan kita wariskan sama orang Yael dan kawan-kawannya di generasi mereka, bahwa ketika mereka mendapat masalah mereka sendiri. Itu yang harus kita perhatikan, bahwa gerakan sosial itu dimulai dari kampus. Tapi ketika kampus itu kita biarkan bekerja sendiri, melakukan apa namanya, pembelajaran untuk melakukan perubahan, kita salah di situ. Nah, dari inisiatif itu juga secara aku pribadi dan teman-teman di Women March Sumut itu menanggapi, terjadilah diskusi ini. Menjawab Arif, kenapa tidak di dalam ruang tertutup? Justru aku jadi heran kalau di ruang tertutup kita ngomong berempat aja, diskusi semeja. Oke. Inilah komunikasi itu kan bias, ya. Makanya itulah pentingnya ada korban. Inilah bukti bias. Jadi kita sepakat bahwa yang pertama, forum diskusi ini diseminasi informasi, edukasi. Sepakat. Yang kedua, tadi kan ada pemaparan ya, ada konsekuensi yang akan diterima teman-teman. Nah, pertanyaannya kalau di open public kayak begini, gimana? Gitu lah. Ya, artinya kan kita mendengar dari sisi mereka. Jangan-jangan kita sepakat bahwa mereka korban, tapi dengan kita melaksanakan
segala sesuatu tanpa pertimbangan mereka, mereka jadi korban lagi gitu loh. Nah, jadi ini harus digarisbawahi. Jangan-jangan begini, jangan-jangan lebih strategis, barangkali bisa tertutup. Seperti apa? Pendekatan kulturalnya kayak gimana? Kan di situ dia konteks. Ini bias komunikasi yang aku bilang tadi. Nah, karena tidak ada korban. aku mau menambahin. Bentar, aku belum selesai, sayang. Aku jawab dulu lah ya. Nanti baru ke Kam ya. Jadi gini, awal diskusi ini kan hanya kajian. Kajian itu memang harus terbuka. Jadi siapapun boleh berpendapat, mau pro, mau kontra, kita terbuka gitu. Nah, teman-teman yang depan, Listo, Resi, yang lain itu hanya sebagai pemantik gitu. Kita di sini semua bisa jadi narasumber. Ada banyak pendapat yang luar biasa, termasuk Kak Leli tadi yang dari perspektif feminisnya, bahwa ini bukan hanya satu isu saja yang sudah dilakukan pelanggaran gitu, bukan dari perspektif jurnalistik aja gitu. Nah, ini kan menarik gitu. Kalau misalnya itu ditakut disusupi Intel, justru bagus gitu. Dia harus sampaikan ke pihak-pihak berwajib gitu, biar supaya mereka tercerahkan juga. Diskusi-diskusi yang edukatif kayak gini harus terbuka gitu loh. Justru ketika kita semakin menutup diri, ini ruang-ruang informasi tidak akan tersebar gitu loh. Semakin kita menutup-nutupin, orang-orang yang tercerahkan itu semakin sedikit. Dan ketika orang yang tercerahkan sedikit, gerakan kita akan jadi semakin kecil gitu loh. Kita mau ngajak kawan-kawan untuk berpikir terbuka, tapi dia harus paham konteksnya. Itu yang mau kita sampaikan. Nah, dari banyak pendapat tadi, aku sendiri sudah mendapatkan hal yang baru juga gitu. Jadi aku rasa ini dari perspektifku ya, karena kita terus belajar. Bagi aku orang-orang semua terus belajar gitu. Jadi aku kira itu aja lah. Aku mau nambahin. Kalau tadi sih maksudku gini, diskusi-diskusi gini ya bagus Kak. Tapi ini untuk bicara yang tentang strategi supaya tidak ada lagi ya seperti yang bilang Bang tadi itu, kita malah jadi pelaku. Kita sur-sur kita mau melakukan ini, mau petun, mau ini, mau itu. Kawan-kawan siap enggak kan gitu. Yang tertutup tadi maksudku nih ya, aku nggak tahu maksudnya Bang. Maksudku itu adalah berbicara tentang strateginya. Nah, kalau kajian-kajian seperti ini kalau bisa setiap hari kita buat. Kan gitu. Tapi bicara strategi penanganan advokasinya, teman-teman ini ya memang harus tertutup menurutku. Karena kita membantu kawan-kawan ini ya berdasarkan kebutuhan kawan-kawan, apalagi kawan-kawan kita posisikan sebagai korban. Kan gitu. Jangan sur-sur kita. Nah, karena banyak sekali terjadi kita sur-sur kita main hajar aja, tiba-tiba korban dihajar dari sana. Siap nggak kawan-kawan ini kan kayak gitu. Nah, ini untuk masalah strategi advokasinya yang aku bilang tadi tertutup. Kalau diskusi kayak gini, ayo kita kerjakan bareng-bareng setiap minggu kah apa ya, continue gitu kan. Gitu. Nggak masalah ya Bang ya. Apalagi literasi selalu terbuka kan gitu kan. Nah, itu maksudnya Kak, untuk sedikit klarifikasi. Tapi kalau yang itu sebenarnya pada hari pakai ini juga kayaknya. Oke. Sebenarnya pada hari diskusi itu, waktu aku tinggalkan, itu sebenarnya kawan-kawan sudah punya arah ke sana. Artinya mau petun atau apa? Aku sempat bertanya ke kawan-kawan itu, adik-adik itu, kalian sebenarnya maunya apa? Tujuan mereka satu, mencabut SK itu gitu. Nah, persoalannya secara teknis, secara hukum, bagaimana caranya? Itu yang sebenarnya ditunggu mereka gitu. Karena waktu berjalan juga, mereka dapat tekanan juga gitu. Bahkan aku sampai tawarkan, terlepas dari apanya ya, aku juga bilang kepada mereka, kalian juga jangan marah kalau ada orang beranggapan itu kampanye itu gitu, karena itu tafsiran mereka bicara karya. Kalian tidak bisa juga marah karena ini bicara karya fiksi. Tetapi ketika kalian mau bicara soal SK itu, apa langkah-langkah yang mau kalian lakukan? Nah, waktu itu memang kebetulan aku ada pertemuan di lain tempat, aku tinggalkan. Tapi yang jelas aku tawarkan juga kepada adik-adik itu,
bagaimana kalau umpamanya kalian buat ya semacam win-win solution lah. Artinya kalian lakukan lagi dialog kepada rektor, karena boleh jadi rektor keliru karena ada intervensi pihak-pihak lain. Kita tahu lah, bukan karena kan kenyataannya rektor tidak membaca cerpen itu. Kemudian dari banyak unsur-unsur atau pihak-pihak yang mengompori rektor juga gitu. Artinya perlu ada dialog. Nah, seperti dialog ini terbuka gitu. Bahkan aku undang kalau memang ada kawan-kawan yang pro terhadap keputusan rektor, silakan aja hadir ke literasi. Tapi hari ini nggak ada, aku tengok. Nah, artinya kita tidak menutup dialog gitu. Silakan aja yang pro terhadap SK itu datang aja kemari. Atau kalau mau membedah soal cerpen itu, kami dari KSI Medan juga sama Pak Idris sempat mau bikin dialog seperti ini. Soal sastranya ya, soal sastra atau tidaknya, fiksinya bagus atau buruk, itu kami mau bedah di literasi juga. Rencana Sabtu besok gitu. Dari kacamata sastra. Bahkan bila perlu, aku mau tanya juga sama adik-adik itu, boleh nggak keempat cerpen itu kita bedah, kita bedel, karena di situ juga sebenarnya akumulasi dari persoalan itu gitu. Jadi nggak cuma satu cerpen, dicatat juga. Ada 3 cerpen lagi yang itu membuat panas pihak lain, kemudian maka tudingan-tudingan itu sangat luar biasa. Kalau aku sih dapat ini bicara soal diskriminasi. Persoalan di situ bahwasanya tokohnya adalah LGBT itu persoalan lain, tapi soal diskriminasinya bahkan tidak ada kampanye di situ. Itu menurut kami setelah membaca beberapa karya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk win-win solution? Ya mungkin adalah dialog, mungkin tutup. Silahkan saja. Makanya aku sempat tawarkan juga, kenapa kalian tidak mengundang pembina kalian? Kan ada pembina di suara USU itu. Tapi persoalan pembinanya tidak satu suara juga itu nggak urusan kita gitu kan. Tapi ketika kita bicara dialog terbuka ini, ya kita bicara soal karya.